Hai guys, nama aku B dari Pens and Bullets, and hari ini aku mau share September Flip Through Bullet Journal-nya aku bersama dengan kalian. Ini yang memang udah diisi. Anyway, without further ado, let's get into this. So, ini adalah aku punya cover page. Jadi setiap bulan aku pasti selalu bikin cover page, dan cover page-nya ini aku tuh bukan doodler, aku tuh nggak begitu suka gambar di aku punya bullet journal. Soalnya honestly kertasnya tuh nggak begitu tebal-tebal banget sih. Ini buku yang aku pakai adalah oh gosh, Loister 1917, I think. Kalau misalnya salah pronounce-nya maaf ya. Di aku punya monthly ini tuh pasti selalu satu tuh kayak covernya gitu, terus satunya lagi tuh selalu ada quote. And aku udah kerjain kayak begini, this is kind of like my go-to setup. Udah lama banget sih kayak begini. Ini postcard aku dapat dari Moon Pancake. Kalau kalian nggak tahu Moon Pancake itu tuh ilustrator lokal yang gambarnya lucu-lucu banget, dan mereka tuh jual kayak stiker, masker, terus segala macam barang-barang yang lucu-lucu banget gitu. Aku nggak disponsor ya sama Moon Pancake, ini bener-bener aku beli dengan duit aku sendiri karena aku kilaf banget sih ngeliat barangnya mereka. So anyway, ini postcard dari Moon Pancake, dan ini quote dari salah satu buku kesukaannya aku yang judulnya Kafka on the Shore, dari Haruki Murakami. So kita mulai langsung aja, kita buka ya. Berikutnya ini kita punya September Goals dan Focus. Seharusnya sih September Goals dan Focus, but as you can see, this is completely empty. Ini kosong banget sih. Aku jujur September tuh bener-bener bulan yang banget buat aku sih. Bener-bener bulan yang capek dan bulan secara mental ya, maksudnya exhausting banget, and it was a very tough month for me. Biasanya tuh di sini aku tuh kayak ada tulis kayak goal-goal gitu, terus aku bikin goalnya tuh aku bikin jadi kecil-kecil, jadi pendek-pendek. Habis itu biasanya tuh aku track gitu di sini. Tapi di sini aku bener-bener nggak punya energi sama sekali sih untuk isi apa-apa gitu. Jadi ya akhirnya ya beginilah. Kosong melompong. Terus aku kayak ya udahlah gitu, maksudnya memang ya sometimes kadang-kadang there's some months yang dimana ya kamu emang nggak terlalu fit lah gitu istilahnya, mau physical atau mentally gitu kan. Jadi ya it's okay, it's fine, memang kadang-kadang ya memang nggak keisi aja, dan ya nggak apa-apa gitu. Tapi ini aku berhasil isi semua, dan ini tuh what happened in September. Jadi di mana tuh dalam satu hari itu kamu kayak tulis satu memori gitu tentang apa yang kejadian di hari itu gitu. Aku punya memori tuh jelek banget ya. Aku tuh kayak Finding Dory, honestly. Jadi tuh I have a memory of a goldfish. Like I really suck at like remembering things. Jadi kalau misalnya aku nggak tulis tuh aku bener-bener kayak bisa lupa gitu loh. Apalagi zaman sekarang ya dimana kita WFH gitu kan. Aku di rumah, bener-bener di rumah aja kerjanya. Jadinya ya akhirnya satu hari sama hari lain tuh kind of like bleeds together. Jadi aku bikin kayak beginian supaya bener-bener bisa inget ke hari itu tuh kejadian itu apa aja gitu. Kita lanjut ya. Yang berikutnya ini tuh adalah income dan bills dan expense. So, aku tuh sebenarnya udah bullet journaling tuh dari sekitar tahun 2017-an, berarti kurang lebih 3 tahunan lah ya. Nah, di semua bullet journalnya aku tuh udah coba segala macam spread, dan kadang-kadang ada spread yang menurut aku, oh kayak lucu, tapi aku akhirnya nggak pakai lagi gitu. Like if you notice kayak itulah misalnya habit tracker yang super terkenal, atau mood tracker ya mereka bilangnya, mood tracker yang terkenal banget, aku tuh nggak pakai begitu-begituan, cause I honestly do not need it. Jadi ini yang emang seru dari bullet journal adalah gitu sih, kayak kamu bisa custom, kamu tuh sebenarnya kepengennya tuh perlunya apa, spreadnya buat apa gitu. Kerjaan aku tuh in real life adalah voice coach. Aku ngajar vokal. Aku ngajar vokal di segala macam tempat. Jadi mulai dari label, agency, institusi, sekolah, universitas, aku ngajar di mana-mana. Murid-murid private juga lumayan banyak. Jadi karena itu gajiku itu tuh masuknya kapan tuh nggak tahu gitu loh. Kayak kadang-kadang bisa masuk di minggu pertama, kadang-kadang minggu kedua. Jadi karena itu aku bikin kayak list gitu, siapa aja yang udah bayar, jumlahnya berapa. Jadi itu aku inget dan aku nggak skip. Jadi kalau misalnya sampai dia udah bayar, ya udah aku tinggal warnain hitam aja di sini gitu. Ini yang di sini tuh bills, ini tagihan basically. Nah tagihan ini tuh ya macam-macam lah, kayak bayar listrik, terus bayar asuransi, terus ada duit belanja juga, sama pajak segala macam bla bla bla. Dan ini tuh aku pisah sama expense
Soalnya yang ini tuh sebenarnya tuh cukup konstan sih setiap bulan. Jadi kurang lebih tuh kayak aku udah pasti tau lah gitu, kayak listrik tuh pokoknya segini, terus pajak tuh pokoknya segini, dia nggak berubah gitu, dia nggak fluctuate. Tapi kalau expense, ini nih ya berubah-berubah terus, kok tergantung dari ya bulan itu lagi khilafnya apa gitu kan istilahnya. Jadi ya ini aku pecah lah gitu. Dan format ini udah aku pakai lumayan lama sih, udah sekitar I think sekitar at least 2 tahunan aku pakai format yang ini dan nggak berubah selama 2 tahun ini. Cause ini bener-bener udah bekerja banget sih buat aku. Tapi di tahun ini aku ada ganti yang bagian ini nih, jadi aku pecah dua sama monthly savings. Dibilang monthly savings sebenarnya ini kayak tabungan mingguan gitu sih. Again ya karena memang aku punya kerjaan tuh freelance kan, jadi kan setiap bulan tuh aku nggak tahu aku dapat uang berapa. Jadi karena itu aku supaya bisa bener-bener nabung dengan baik, jadinya tuh aku bikin 2 rekening. Habis itu di rekening tabungan itu tuh setiap minggu aku transfer uang ke sana gitu loh. Jadi setiap minggu aku lihat aku punya duit berapa, ya walaupun istilahnya aku cuma bisa save 100.000 pun ya nggak apa-apa, yang penting aku ada tabung sesedikit apapun, pokoknya aku ada tabung gitu. Terus ini notes, dan notes ini aku akan jelasin setelah aku jelasin yang ini ya. Jadi expense tracker ini tuh dari dulu aku udah bagi jadi kayak 4 part ini. Jadi D itu for dates, which is basically tanggal, description, deskripsi, F&B, food and beverages, jadi kayak makan minum, terus shopping, ini kekhilafan. Yang itu sebenarnya gak perlu-perlu banget sih, tapi pengen aja gitu. Terus groceries, which is kayak yang belanja, jadi sebenarnya emang kayak butuh gitu loh. Sama others tuh kayak semua duit yang gak begitu terduga. Jadi misalnya kalau misalnya aku donasi atau aku beli barang buat teman atau aku beli kado ultah buat siapa gitu. Nah ini masuknya tuh ke sini gitu. Anyway, ini aku masih ada sisa tempat sih. Ternyata aku nggak sampai habis gitu. Jadi akhirnya di sini aku udah pakai buat refleksi gitulah, kayak reflection. Terus ini totalnya tuh ada di sini gitu kan. Ini aku tambahin semua bla bla bla. Terus dari total ini aku tambahin 1 2 3 4 menjadi satu amount yang aku taruh juga di sini. Terus aku bandingkan dengan yang sebelumnya gitu loh. Jadi Agustus lah. Jadi terus aku lihat, oh aku ternyata spend duit tuh lebih banyak, atau aku ternyata spend duit lebih sedikit. Kalau lebih sedikit kenapa, kalau lebih banyak kenapa gitu. Terus aku bikin catatan, kenapa, bla gitu. So yeah, kayak gitulah. Pretty jelas sih menurut aku ya. So kita lanjut, this is my monthly calendar. Ini bener-bener aku cuman masukin jadwal aku ngajar gitu. Terus di sini bisa dilihat aku ada kayak ambil break gitu 4 hari karena aku ulang tahun tanggal 23 kemarin. Terus bagian sini tuh kayak notes kosong aja, jadi basically aku isi apa aja yang memang aku perlu isi. Kayak, oh ada murid yang kepengen trial, atau ada murid yang cancel, atau apa, segala macam ya, semua tuh aku masukin ke dalam sini gitu. Jadi ini kurang lebih dasarnya seperti ini. So this is basically kayak September punya setup. Terus, oh oke. Nah yang ini Blinks of September. Jadi aku ada subscribe ke Blinkist. Jadi Blinkist tuh kayak semacam aplikasi gitu yang bikin kisi-kisi gitu loh sama buku-buku non-fiksi yang terkenal-terkenal. Jadi misalnya Atomic Habits gitu, itu terkenal banget kan. Terus mereka tuh bikin kayak kisi-kisi dari buku itu dijadiin bacaan ya 15 menitan gitu, jadi dibikin ringkas. Terus kalau kamu tertarik baru kamu boleh cari bukunya gitu. And then setiap bulan tuh aku bikin target sama diri sendiri, at least aku kepengen baca at least 10 Blinkist gitu setiap bulan. Dan Blinkist yang udah aku baca, aku list gitu di sini. Ini tanda-tanda yang di sini nih. Jadi kalau Blinkistnya menurut aku tuh kayak menarik banget dan aku mungkin kepengen bikin catatan, aku pengen belajar lebih dalam lagi mengenai itu, ya aku kasih tanda gitu. Terus yang ini media. Media nih basically kayak list YouTube video yang aku nonton yang menurut aku tuh kayak ngingetin aku sama oh September tuh begini gitu. Bisa dilihat di sini. Apa nih? Oh, si Safia Nygaard ada keluarin video acrylic pour art gitu di September setelah hilang berbulan-bulan ya itu. So ya kayak gitu-gitulah, jadi aku kayak nonton apa, terus yaudah aku masukin aja ke situ gitu, aku list. Ini ya antara perlu nggak perlu sih, ini cuman for fun. Terus ya udah dari situ aku langsung masuk ke daily log.
Jadi daily lognya aku ini kayak list of task yang aku ambil dari Agustus kemarin yang nggak selesai di bulan Agustus, terus aku pindahin ke sini supaya aku inget apa aja yang aku masih belum selesai kerjain gitu. Terus ini daily log. Daily log jadi kayak apa yang terjadi hari itu sih. Jadi biasanya pagi-pagi tuh aku atau malam sebelumnya aku bikin ini. Habis itu besok paginya aku kerjain apa yang harus dikerjain. Habis itu malamnya aku bikin log. Biasanya kayak gitu sih. Nah terus ini lagi daily log, terus Broadway Baker Boy ini punya temanku. Kemarin aku ada support dia, aku ada beli tiramisu dari dia, lucu banget dan enak. So ya, habis itu, nah ini tuh adalah hybrid antara weekly sama daily. Jadi weekly-nya aku tuh ya kadang-kadang aku pakai format ini, kadang-kadang aku pakai format yang lain. Setiap spread aku nggak begitu ada perencanaan sih, to be honest. Jadi benar-benar cuman ya udah jalan aja. Waktu itu lagi kepengennya kayak gimana, ya udah jalan aja kayak gitu. So di sini tuh aku punya kayak weekly, ini tuh diatur jadi kayak kalau ada tugas-tugas penting yang aku kepengen beresin, kayak goal-goal penting yang aku kepengen beresin harusnya tuh ditulis di sini. Terus ini just a running to do list gitu, kayak to do list yang panjang, bla gitu. Tapi ya seperti bisa dilihat minggu ini tuh aku lagi drop banget gitu, PMS parah sih waktu itu. Terus akhirnya jadinya di sini kosong banget dan akhirnya aku malah jadi bikin quote-quote gitu kayak I allow myself to slow down my breath. Anxiety is normal. It tells me it's time to use my coping strategies and stuff like that. Jadi aku bener-bener ya udahlah gitu. Ya sometimes ya begitu, emang kadang-kadang kita udah bikin seru-seru tapi ya nggak keisi. Dan kalau emang nggak keisi ya nggak usah ngerasa bersalah sih, nggak apa-apa, memang manusiawi aja gitu sometimes. Ya anyway, ini tuh daily log seperti biasa. Ini tuh bungkusan teh yang aku dapat dari salah satu follower aku dan oh my god enak banget dan aku suka banget, jadi akhirnya udah aku gunting, aku tempel. Ini kalau dicium masih ada bau raspberry-nya gitu, seru banget. Terus ini dari ilustrator lokal juga, aku seneng banget, dan namanya Pasteru, dan dia tuh lucu banget, bisa dibuka gitu. Lihat tuh, lucu ya, so cute. Nah, ada harinya juga di mana aku nggak nge-daily log juga, maksudnya ada harinya di mana kayak aku nggak bikin kayak begini, bener-bener cuma task doang seperti ini. Ya, sometimes ya kalau emang lagi kejadian kayak begitu ya udah gitu. Terus, ini waktu itu lagi bener-bener kepengen journaling sih. Jadi ini udah bukan log lagi lah gitu istilahnya. Kalau log kan kayak begini ya, dia tuh pendek-pendek gitu. Tapi di sini sih aku bener-bener lagi kepengen journal gila. Kos aku waktu itu lagi PMS parah banget, and then down banget gitu. Jadi emang harus terapi gitu sih. Akhirnya udah tulis. After this I feel a little bit better though. And then sama daily log masih seperti biasa. Yang ini malah kayak nggak ada tasknya gitu kalau dilihat ya kan. There's like no task. It's just like all logs. Terus ini sama daily log. Yang ini weekly, dan weekly-nya ya memang feel-nya malah beda. Yang di sini tuh aku bikin jadi kayak satu halaman instead of kayak di tengah kayak yang tadi gitu. Terus ini tuh kayak list to do. Ini udah masuk lagi ke daily. Terus ini tuh week yang panjang kayak begini. Tapi seperti yang bisa dilihat, ini nih lagi kosong parah banget karena waktu itu aku lagi mendapat berita duka gitu loh di minggu inilah maksudnya. Jadi aku lagi bener-bener nggak punya energi untuk ngapa-ngapain. So here it is. Yang ini, this is like a spread yang memang journaling spread yang aku dedikasiin untuk salah satu muridku, namanya Clara. Dan dia itu September kemarin dia baru meninggal karena COVID. Dan aku tuh sedih banget kemarin karena maksudnya tuh aku tuh ngajar dia dari dia umur 19 tahun. Dia tuh cuma umur 23 pas meninggal gitu. Jadi sekarang sih aku udah di posisi dimana aku udah bisa ngomong lah tentang ini. Tapi kemarin itu di minggu-minggu yang sebelumnya itu lagi kacau banget sih. Itu juga kenapa akhirnya kayak begini tuh kosong. Terus ini tuh kosong. Terus ini tuh kosong gitu ya, karena aku emang lagi dealing with this gitu waktu itu. Jadi aku tuh bikin kayak spread tentang dia supaya aku bisa inget terus tentang Clara gitu. Hari Minggu kita masih ngobrol, Senin kita masih WhatsAppan, Selasa tiba-tiba aku dapat kabar kalau waktu itu dia udah nggak ada gitu. Padahal kita selama pandemi ini kita masih kelas seperti biasa online gitu. Jadi ya gitulah.
So anyway ya guys, maksudnya please stay safe dan tetap jaga kesehatan diri sendiri dan orang lain juga lah. Maksudnya sebisa mungkin jangan kemana-mana, stay di rumah aja gitu. Oke. Good, so alright, ini balik lagi ke daily log. Kadang-kadang ada saatnya daily log tuh pendek banget dan itu nggak masalah juga, nggak apa-apa ya. Hari-hari kan berbeda-beda ya. Nah terus di sini aku bikin daily log seperti biasa, cuman ini ada sedikit curhat yang aku nggak mau semua orang tahu, jadi ya kita tutupin. Terus ini tuh I think kalau nggak salah poetry gitu, kayak puisi yang aku ketemu di Pinterest, terus kayak bagus banget, jadi aku catat ulang ke sini gitu. And then, dan ini tuh sebenarnya ya itu ulang tahun aku yang kemarin, aku dapat banyak banget kiriman kue dan hadiah-hadiah lucu-lucu gitu. Terus semua yang kirimin aku kayak kartu-kartu sama tulisan-tulisan tangan, aku usaha simpen gitu. Ini tuh sebenarnya dari amplop gitu, terus dalamnya lucu banget. Akhirnya aku gunting, terus aku tempel. Terus di sini juga, ini juga dari aku punya teman-teman lah basically. Sama kayak begini juga, ini lucu banget sih, aku suka banget, so cute. Terus ini aku journaling mengenai aku punya ulang tahun. Terus, ini kan aku ada ngambil kayak 4 hari kosong gitu kan. Kemarin aku ada ngambil kayak, mana tuh? Aku ada ambil break 4 hari. Dan ini tuh sebenarnya adalah break pertama aku dalam 7 bulan ini. Jadi hari-hari biasanya tuh aku kerja tuh kayak, ya gitulah, udah kayak sapi lah kerjanya. Nah cuman yang ini bener-bener aku ngambil 4 hari break dan aku tuh bikin kayak tulisan gitu, jadi kayak hari pertama aku ngapain aja, hari kedua ngapain, hari ketiga, hari keempat, kayak gitu-gitu. Nah di hari-hari ini tuh aku lagi diracunin sama salah satu temenku untuk nonton sinetron, kayak semacam sinetron gitulah ya, kayak sinetron Thailand gitulah. Terus yang namanya Together sama Still Together, terus aku kayak agak tergila-gila gitu sih sama serial itu gitu. So ini tuh kayak aktor-aktornya gitu yang main di serial itu dan bagus banget sih, lucu sih, terus kayak oke, gitu. Hai Brightweed. Ya, begitulah. And then, ini ya sama, masih kayak yang daily log. Seperti yang bisa dilihat, aku nggak begitu punya format. Jadi memang aku, the way that I do my daily log adalah, aku tuh selalu tulis dulu semuanya, terus kayak tempel-tempel stiker tuh selalu almost always terakhir gitu. Jadi aku udah tulis dulu semua sampai habis, kalau emang butuh berlembar-lembar, habis itu aku baru tempel-tempel beginiannya tuh kalau aku udah selesai nulis gitu. This is Summer Tapes. Ini I think online shop yang namanya Sweet Kuma di Instagram. So ya, semuanya aku beli lokal. Terus ya, dan after that, ini udah kayak spread yang terakhir, dan ini tuh monthly review. And I do this every month, jadi setiap kali udah ending 1 bulan gitu, aku bikin kayak review sebulan itu ada apa aja. Jadi aku bikin tuh kayak September in a paragraph, dalam 1 bulan itu tuh apa aja sih yang terjadi kurang lebih secara overall gitu. Terus ini memory, jadi memory tuh kayak hal-hal yang aku kepengen ingat. Jadi mulai dari yang baik sampai yang nggak begitu baik ya aku tulis gitu semuanya. Dari yang 9.000 followers on Pens and Bullets, yay! Terus sama tentang muridku, segala macam bla bla, aku tulis semuanya. Ya kan, memori ya, sometimes ada yang nggak bagus, sometimes ada yang bagus juga, tapi bukan karena dia nggak bagus, terus aku nggak mau inget juga gitu, maksudnya nggak juga gitu loh. So it's like, I want to remember everything, jadi ya aku yang baik dan yang kurang baik lah. Terus di sini, ini aku juga ada fokus di kesehatan, soalnya aku jadi observasi diri sendiri, oh ternyata tuh aku nih kayak begini orangnya gitu, belajar banyak sih tentang diri sendiri di September ini gitu. Terus aku tulis apa aja yang aku pelajari, sama Oktober fokusnya tuh kepengen apa gitu. Kemarin kan fokusnya tuh di fun, leisure, and health, jadi Oktober ini aku kepengen balik produktif dan kreatif, makanya aku bikin video ini dan akhirnya ngobrol juga sama kalian. Pertama kali aku bikin walkthrough sih, aku nggak pernah bikin flip through yang sambil ngomong kayak begini. This is my first time, so ya, jadi ya inilah, this is my September review. So that's basically it. Kayak itu aja sih aku punya bullet journal untuk September. Ya ini memang format dan cara aku bullet journal yang memang udah bekerja banget buat aku selama berapa tahun ini. So, I hope that you guys enjoy it. And kalau misalnya kalian kepengen lihat apa lagi gitu ya kabarin ya. Aku sih nggak janji
bakal sering-sering upload jujur aja, tapi ya I will try my best-ish. And kalau misalnya kamu nggak follow aku di Instagram, mungkin lebih baik kayak follow ke sana sih, karena aku jauh lebih banyak update di Instagram sih daripada YouTube, definitely. Jadi ya kalau misalnya kamu kepengen lihat kayak foto-foto dan apa segala macam, ya you can follow me in Instagram. Alright, okay guys, that's it for today, and I hope you guys enjoy this and stay safe ya, stay healthy, and jaga diri sendiri, jaga juga orang lain, dan moga-moga kita bisa lewat lah ini semua. Alright, bye!